Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fa'afidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis, menghafalnya lalu menyebarkannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri, bersinar baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mau mensubscribe channel ini, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan orang yang sukses di dunia dan di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Jam'ul Jawami karangan Imam Suyuti, hadis nomor 94 sampai 104. Tema yang terkandung di dalamnya yaitu cara memulai sesuatu dengan benar. Hadis nomor 94. Ibda bi ummika wa abika wa ukhtika wa akhika wal adna fal adna wala tansabil jirona wadal hajati. Nomor 94, mulailah dengan ibumu, ayahmu, saudaramu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian yang lebih dekat dan yang lebih dekat lagi. Dan jangan kalian lupakan para tetangga kalian dan orang-orang yang memiliki hajat. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Mu'ad. Status hadis ini dhaif. Hadis ini memberikan bimbingan kepada kita ketika kita mau berzakat misalnya, mau memberikan sedekah, mau memberikan infak, yang mana dulu nih prioritasnya. Nah, maka hadis ini membimbing kita, kalau begitu ibumu dulu, kemudian ayahmu, kemudian saudara perempuanmu, kemudian saudara laki-lakimu, kemudian yang lainnya dan lainnya. Dan ada catatan, tetangga jangan sampai dilupakan. Tetangga harus tetap dikasih catatan, apalagi tetangga-tetangga yang kurang mampu, yang punya kebutuhan, dan juga orang-orang yang lagi punya kebutuhan jangan dilewatkan. Karena kadang kita tahu bahwa saudara kita yang di sana sedang butuh duit buat nyarutang, saudara kita yang di sana lagi membangun apa, butuh bandar, nah, kira-kira begitu. Nah ya, intinya itu. Nomor 95, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibda bi nafsika fatasaddaq 'alaiha thumma 'ala abawaika thumma 'ala qarabatika thumma hakada. Artinya, mulailah dengan dirimu, kemudian bersedekahlah untuknya, setelah itu kemudian kedua orang tuamu, setelah itu kemudian kerabatmu, setelah itu begitulah seterusnya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Hibban dari Jabir. Status hadis ini sahih. Nah, hadis sahih ini menambahkan bahwa kalau kita punya sesuatu, punya rezeki yang berlebih, maka utamakan diri kita dulu. Setelah diri kita tercukupi, kemudian baru yang lainnya, berdasarkan urutan hadis ini. Kita lanjutkan hadis nomor 96. Ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha fa in fadula syai'un fali ahlika fa in fadula syai'un an ahlika fali dhi qarabatika fa in fadula an dhi qarabatika syai'un fahakada wa hakada. Artinya, mulailah dengan diri sendiri, maka bersedekahlah untuknya. Jika masih berlebih sesuatu, maka untuk keluargamu. Jika masih berlebih sesuatu, maka untuk sanak kerabatmu. Jika masih berlebih sesuatu, maka bersedekahlah untuk yang lainnya dan yang lainnya lagi. Hadis riwayat Imam Nasa'i dari Jabir. Status hadis ini sahih. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka yang pertama kali harus diberi haknya adalah diri kita sendiri. Karena diri kitalah yang diberi nikmat, dan dengan memenuhi kebutuhan diri kita, maka sama artinya dengan menerima dan bersyukur atas nikmat tersebut. Kemudian istri kita, kemudian anak-anak kita, kemudian sanak kerabat kita, kemudian yang lainnya dan yang lainnya lagi.
Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis nomor 90. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibda biman ta'ul, mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir dari Hakim bin Hizam. Status hadis ini sahih. Cara memberikan infak yang pertama adalah untuk diri sendiri, kemudian untuk istri, kemudian untuk anak, lalu kemudian sanak kerabat dan seterusnya. Hadis nomor 98. Ibda'u bil akabiri fa innal barokata ma'a akabirihim. Kalian mulailah dari orang-orang tua atau para pembesar, karena sesungguhnya keberkahan ada bersama mereka. Hadis riwayat Hakim dari Ibnu Abbas. Status hadis ini dhaif. Selanjutnya hadis nomor 99. Ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah dari apa yang Allah telah memulainya. Hadis riwayat Daruqutni dari Jabir. Status hadis ini sahih. Dalam melakukan sesuatu yang berupa perbuatan atau perkataan, dianjurkan memulainya seperti bagaimana Allah telah memulainya. Contohnya dalam melakukan ibadah sa'i, mulailah dari bukit Sofa seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 158, innas sofa wal marwata min sya'airillah. Hadis surat Al-Baqarah ayat 158. Kedua contoh yang dicontohkan Allah yaitu mendahulukan membasuh wajah dalam wudhu, dan yang ketiga mendahulukan zakat fitri sebelum sholat Idul Fitri. Hadis nomor 100. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibda'u ya aslam. Pada dua ini ada yang abdau ya aslam. Fatanas samurya waskunus sya'aba innakum muhajiruna haitsu kuntum. Artinya ya aslam, mulailah maka angin akan bertiup dengan lembut, dan diamilah tempat-tempat atau jalan-jalan di antara dua gunung, karena sesungguhnya kalian dimanapun berada adalah sebagai orang yang hijrah. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dalam kitab Al-Kabir dengan isnad hasan, dan dia dari Salmah bin Al-Aqwa. Ada sebagian orang Badui yang ikut hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian mereka pulang lagi ke kampung halamannya. Nah, mereka yang tidak mendapatkan izin dianggap keluar dari hijrah, dan yang mendapatkan izin tidak dianggap keluar dari hijrah. Orang aslam merupakan salah satu yang mendapatkan izin. Kita lanjutkan hadis nomor 101. Abda'u bima bada Allahu bih. Aku memulai sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memulainya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah nomor 1218. Status hadis ini sahih. Selanjutnya hadis nomor 102. Ibda bil ahmasiyina alal kisriyina Allahumma barik fil ahmasiyina warijalihim. Mulailah dengan orang-orang Ahmas, kemudian baru orang-orang Kisri. Ya Allah, berkahilah orang-orang Ahmas dan laki-laki mereka. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir dari Tariq bin Syihab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal agar mendahulukan melayani rombongan orang-orang Ahmas ketika itu, baru rombongan lainnya. Hal tersebut bisa jadi karena mereka termasuk suku Quraisy. Hadis 103. Ibta'na bimayaminiha wa mawadhinil wudu'i minha. Artinya, kalian mulailah dalam memandikan dan mewudukan mayit dengan sebelah kanan dan tempat-tempat wuduknya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Nasa'i dari Ummi Atiyah. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam memandikan anaknya itu Zainab. Status hadis ini sahih. Jadi kalau mau memandikan mayit, bagian anggota sebelah kanan dulu. Anggota wudhu juga sebelah kanan. Istilahnya kanan menjadi prioritas. Hadis nomor 104. Ibda'i birrajuli qoblal mar'ati. Artinya mulailah dengan yang laki-laki sebelum perempuan.
Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim dari Aisyah. Sesungguhnya Aisyah punya budak laki-laki dan perempuan yang ingin dimerdekakannya dan bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menjawab seperti hadis di atas. Jadi kesimpulannya begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Itu tentu ada permulaannya, ya kan? Nah, ketika kita mau memulai sesuatu, ada permulaannya. Nah, kemudian permulaan tersebut oleh Rasulullah dicontoh. Nah, kemudian kita pun oleh para ulama dicontoh sampai kepada kita pun mencontoh. Intinya kalau kita mau memulai sesuatu, masalah waktunya, masalah tempatnya, masalah dari mananya dulu, masalah siapa dulu, masalah kemana dulu, itu sudah ada contohnya di dalam Al-Quran, sudah ada contohnya di dalam hadis, sudah ada contohnya pada qaulul ulama. Kalau kita tahu, laksanakan berdasarkan pengetahuan kita tersebut. Kalau belum tahu, tanya sama ulama. Misalnya, Pak Kiai, saya ini mau bikin rumah, sebaiknya mulai hari apa? Sebaiknya di mana? Nanti Kiai ini kalau alim dia akan ngecek di dalam Al-Quran bagaimana kebiasaan Allah membuat suatu tempat, bagaimana kebiasaan Rasulullah ketika mendirikan masjid, mendirikan apa, kira-kira begitu. Jelas ya? Itu kalau mau mendapatkan pahala sunnah Rasul. Kalau enggak ya udah mulai aja gitu. Nah, seperti ketika kita mau misalnya mau memberikan sesuatu, ini kanan dulu apa kiri dulu? Nah, maka biasa para ulama mengajarkan kepada kita kanan dulu. Sof juga penuhi kan ketika kita mau jamaah, ini kanan dulu atau kiri dulu? Kanan dulu, baru kiri, baru tengah, kanan lagi, kiri lagi, tengah lagi. Nah kan gitu, kira-kira begitu. Nah, kita mau bersedekah pada siapa dulu? Pada diri kita sendiri dulu, bukan pada istri, pada ibu atau pada yang lainnya. Cukup jelas ya, karena yang semakna dengan hadis ini sudah saya terangkan ketika membahas syarah Jami'us Shahih. Hadisnya nomor sama, syarah Jami'us Shahih hadis nomor 46, 47 dan 48, bisa cek di video YouTube kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan terus saya doakan mudah-mudahan kita bersama menjadi kelompok orang-orang yang mencintai hadis Nabi. Nah, nanti di akhirat di surga kita tanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, apa ini betul hadis dari Anda? Kata beliau, oh iya betul, alhamdulillah kita bersama beliau dalam surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.